Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan renungan harian ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan renungan harian Bohal Sadarion tertulis dalam Yohanes pasal ke-17 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, firman ini adalah tentang doa Yesus kepada murid-muridnya, tetapi bukan hanya kepada murid-muridnya. Doa ini adalah doa sepanjang masa, termasuk kepada kekristenan hari ini dan kepada kekristenan untuk masa-masa yang akan datang. Apa yang boleh kita lihat dari sini, sesibuk-sibuknya Yesus melayani, melakukan pengajaran, berkhotbah, melakukan mujizat-mujizat sebagai tanda kebesaran Allah, tapi satu hal yang tidak pernah dia tinggalkan adalah berdoa. Berulang kali Alkitab menceritakan bagaimana Yesus mengambil waktu kesendiriannya untuk berdoa, merefleksikan seluruh perjalanannya, pelayanannya untuk mengacu kepada kebenaran dari Allah itu yang mengutus dia sebagai Bapa terhadap anaknya. Jikalau Yesus yang adalah Tuhan memberi keteladanan kepada kita untuk senantiasa berdoa, maka yang sama juga yang diinginkan oleh Yesus bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, supaya hari-hari kita adalah hari-hari yang penuh dengan doa. Doa adalah napas hidup orang percaya. Maka kalau ada napas, itulah tanda bahwa kita adalah benar-benar hidup. Demikianlah orang-orang yang percaya kepada Yesus, bukti nyata dari kehidupannya adalah dia hidup dan tinggal di dalam doa-doanya. Sebagaimana Yesus berdoa secara khusus dalam ayat renungan harian ini, dia berkata, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Doa ini adalah doa untuk syafaat bagi setiap orang yang percaya. Pertama kepada murid-muridnya, hari ini kepada kita dan kepada orang-orang Kristen di masa yang akan datang. Maka dalam doanya itu juga Yesus berkata bahwa sama seperti Yesus yang sudah dikuduskan oleh Bapa, maka demikian juga Yesus menguduskan orang-orang percaya sepanjang masa. Jikalau dikatakan kudus atau kados yang artinya berbeda, lain daripada yang lain, maka yang mau ditunjukkan adalah kita berbeda dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di dunia ini. Jikalau dunia ini senantiasa ingin hidup dalam konflik, maka orang-orang yang percaya dia akan berbeda. Dia akan tidak tinggal di dalam konflik, tapi tinggal di dalam damai. Ketika dunia ini boleh saling menjolimi, saling menghina, tetapi orang-orang yang percaya sama seperti yang Yesus doakan adalah untuk senantiasa tinggal di dalam kasih. Karena itu ada beberapa hal yang mau kita lihat, apa yang pesan yang disampaikan oleh Yesus melalui doanya. Yang pertama adalah Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat sangat setia dan tekun dalam doa. Maka setiap kita diminta untuk tekun dan setia di dalam doa-doa kita. Melalui doa kita mengucapkan syukur. Melalui doa, kita menerima bimbingan Tuhan, arahan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kegiatan apapun, baik suka maupun duka, baik tertawa maupun menangis. Ketika kita hidup dalam doa-doa kita, maka sesungguhnya kita sedang tinggal di dalam kebenaran Allah itu sendiri. Yang kedua yang mau disampaikan adalah kita mengaminkan dari seluruh doa-doa kita. Amin artinya ya, pasti. Janji Allah itu ya dan pasti. Maka ketika kita berdoa, kita sedang mempercayakan seluruh kehidupan kita, mengaminkan seluruh rencana Tuhan. Walaupun rencana Tuhan itu terkadang berbanding terbalik dengan apa yang kita jalani, apa yang kita inginkan. Tapi kita percaya bahwa apa yang paling baik, apa yang paling indah dalam kehidupan kita, bukan kita yang tahu, tetapi adalah Yesus itu sendiri. Sehingga melalui doa-doa kita sedang merendahkan hati kita serendah-rendahnya di hadapan Dia, mengakui keterbatasan kita,
ke bawah yang tidak terbatas itu, yaitu kepada Yesus itu sendiri, sehingga kehidupan kita senantiasa dibimbing untuk senantiasa tinggal di dalam kebenarannya. Yang ketiga adalah doa yang disampaikan oleh Yesus ini menunjukkan kebaikan rencana Allah bagi dunia ini. Yesus yang diutus oleh Allah, yang mengambil rupa dalam diri manusia untuk menyatakan kabar sukacita, menyatakan shalom bagi seluruh dunia. Maka di saat yang sama, Yesus mengutus kita melalui berbagai profesi, pekerjaan kita, usaha apapun, itu menjadi saluran berkat, menjadi shalom bagi seluruh orang yang berhubungan dengan kita. Maka pertanyaannya hari ini adalah, apakah kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini melalui rangkaian aktivitas pekerjaan kita sudah menjadi berkat, sudah menjadi shalom bagi dunia ini? Memang tidak mudah untuk menyatakan shalom itu. Sebagaimana Yesus yang difitnah, dihina, dicambuk, bahkan terbunuh oleh karena kebenaran, maka sebagai orang yang percaya, kita juga akan merasakan penolakan dari dunia ini. Karena itu, tidaklah mudah menyatakan yang benar. Tidaklah mudah untuk senantiasa tinggal di dalam kebenaran. Sebab hari-hari ini, dunia ini menginginkan intrik-intrik, gejolak-gejolak. Tetapi sebagai orang yang percaya, yang berbeda dari keinginan-keinginan dunia ini, walaupun kita tinggal di tengah-tengah dunia ini, maka nyatakanlah kebenaranmu, nyatakanlah shalom, sehingga setiap orang boleh menyaksikan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita masing-masing. Di dalam hari ini, maka kita diingatkan dalam berbagai aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Biarlah kita senantiasa mendahului, mengawali seluruh kehidupan kita dengan doa-doa kita. Sebab melalui doa-doa itulah kita menerima bimbingan dan arahan Tuhan, supaya kita benar-benar dinyatakan sebagai orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang dipilih Tuhan. Karena itu selamat berkarya, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Melalui Yesus anakmu yang tunggal itu yang Engkau utus untuk datang ke dunia untuk menyatakan kabar baik. Mengampuni kami dalam setiap dosa dan kesalahan kami. Maka di saat yang sama Engkau juga yang mengutus kami, ya Yesus, ke tengah-tengah dunia ini, supaya kami boleh menyatakan shalom, kabar baik, Injil sukacita di tengah-tengah dunia yang sedang penuh dengan intrik-intrik, penuh dengan pergumulan-pergumulan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa memampukan kami, supaya kami boleh menyatakan kehidupan kami melalui pekerjaan, profesi, entah apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Itu boleh menjadi saluran berkat, saluran shalom di tengah-tengah kehidupan dunia ini, supaya dunia ini boleh menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang benar, Tuhan Allah yang hidup, yang senantiasa memberkati dan melindungi kami. Ketika kami dalam kehidupan kami mengalami pergumulan, kami rindu dan haus akan kebenaran dan akan shalom di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan jugalah yang menyempurnakan segala yang baik dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.